An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun, itu lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, di sini menunjukkan bahwa kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan amal solehnya. Bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan keimanannya. Karena iman itu kan yazid wa yanqus. Bahkan iman itu ada berapa cabang? Bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 77 cabang keimanan. Dan itu menunjukkan level keimanan. Jadi keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat. Kecintaan seseorang kepada Allah juga bertingkat-tingkat, begitu juga kecintaan Allah terhadap hambanya itu bertingkat-tingkat. Dan salah satu di antaranya hamba Allah yang paling dicintai adalah al-mu'minu qawiyyu, seorang mukmin yang kuat. Nah, kuat apa maksudnya di sini? Tentu saja di sini kuat ini bukan hanya kuat fisik. Karena kalaupun fisiknya kuat, tapi ibadahnya lemah, tetap saja tidak dicintai oleh Allah. Makanya kata kuat itu dalam bahasa Arab ada banyak arti. Di antaranya saya temukan di dalam Al-Quran, di antaranya ada 4 makna kuat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, kuat itu bermakna kuat fisik. Ini seperti disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Kata Allah, Allah lah yang menciptakan kamu dari lemah. Jadi asalnya kita itu lemah. Bahkan disebut dalam ayat lain itu mimma'in mahin, dari air yang hina. Dari sperma itu disebut air yang hina. Kenapa sperma itu disebut air yang hina? Karena kata para ulama, itu keluar dari 2 tempat keluarnya air kencing. Maka disebut mimma'in mahin. Di samping air yang hina juga itu sangat lemah. Pada saat lahir, tidak ada orang yang begitu lahir langsung lari ke Sumarekon, nggak ada. Semuanya itu oa dulu ya, oa minum, nyusu dikasih, setelah itu baru bisa gulang-guling, miring, duduk, merangkak, jongkok, berdiri duduk, melangkah, jatuh bangun. Itu fitrah manusia min dha'fin, semuanya lemah. Tapi kemudian summa ja'ala min ba'di dha'fin quwatan. Setelah lemah menjadi kuat. Wah, kuat fisik, kuat berlari, kuat jogging, sprint, ngangkat barbel. Kuat fisiknya sempurna. Dan summa ja'ala min ba'di quwatin dha'fan. Setelah kuat lemah lagi. Ini fitrah manusia. Jadi sekalipun terus-menerus olahraga, makan makanan yang sehat, makin tua manusia itu bukan makin kuat, tapi makin lemah. Semakin banyak makan bukan semakin bagus, tapi malah semakin mengundang banyak penyakit. Karena memang siklus manusia itu dari lemah, kuat, kemudian dilemahkan lagi. Seluruh organ-organ tubuhnya mulai melemah. Semua pencernaan makanannya mulai tidak siap untuk menerima makanan-makanan yang biasa kita konsumsi di waktu muda. Di saat muda mah, wah, jengkol celetrok, peuteuy celetrok gitu. Tos kolot mah boro-boro. Da tos teu kagegel.
Di blender gitu karaos dah bukan masalah di blender bukan masalah bau peuting tapi masalah ngajeletrokna eta tah gitu. Nah, itu salah satu di antara fitrah manusia yang harus kita terima. Dan di siklus ketiga ini bukan hanya lemah, wasyaibatan, ditambah lagi beruban. Nah, ini salah satu peringatan Allah bahwa agar kita terus memanfaatkan masa-masa kuat ini untuk menambah amal soleh. Nah, makna yang pertama ini, kuat ini bermakna kuat fisik. Jadi orang mukmin yang kuat fisiknya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Karena dengan fisik yang kuat, ibadah juga sempurna. Coba kalau kita diserang sakit nyeri tuur saja, bisa sempurna nggak ruku dan sujud? Tidak bisa sempurna. Diundang pengajian malam-malam nggak bisa datang, dah badana leles, kedinginan sedikit, lempes kayak kerupuk masuk angin. Nah, itu salah satu di antara fitrah manusia. Makanya kuat fisik seorang mukmin lebih baik dan lebih disukai oleh Allah, dan ini perintah bagaimana kita menjaga fisik kita. Kemudian yang kedua, kuat di sini maknanya kuat tekad, kuat keyakinan, kuat keinginan. Seperti misalnya disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2, wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat gunung Tur Sina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh apa yang kami berikan kepadamu bikuwatin, dengan kuat. Khudzu ma atainakum bikuwah, maka ambillah apa yang telah didatangkan kepadamu, yang disampaikan oleh Nabi Musa itu bikuwatin, dengan kuat. Nah, maksud kuat di sini bukan dengan kuat fisik, tapi dengan kuat i'tiqad, kuat akidah, kuat keyakinannya. Kemudian yang ketiga, makna kuat itu dalam pengertian makna amanah. Orang yang tidak berkhianat terhadap amanah yang telah diamanahkan kepadanya itu disebut orang kuat, atau juga bermakna cerdas. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Najm ayat 1-3, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah, Nabi itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan keinginan hawanya, in huwa illa wahyun yuha, kecuali berdasar wahyu yang telah disampaikan kepadanya. Yang wahyu itu allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Yang sangat kuat di sini maksudnya pertama al-amin, jujur, gak mungkin malaikat Jibril korupsi ayat. Watong ditepikeun ieu mah bisi nyinggung, gak mungkin. Disampaikan semuanya ke Nabi. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah. Kemudian ditambah lagi syadidul quwa di sini maksudnya kuat hafalannya. Jadi apa yang diterima oleh Allah kemudian dibawa lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, itu persis seperti yang disampaikan oleh Allah. Beda dengan kita mah barho. Sekarang ngaji menghafal Quran, setelah bubar hilap deui. Bisa nambah satu ayat, tapi ayat kahiji hilap. Nambah ke ayat katilu, nu kadua hilap. Nambah ayat kaopat, anu hiji 2 3 hilap. Tungtungna angere apa nanti saayat. Nah, eta penyakit urang. Ari malaikat Jibril mah henteu. Begitu menerima dari Allah, langsung terekam, nancap di ingatannya, disampaikan persis seperti yang diterimanya. Itu yang dimaksud dengan syadidul quwa. Malaikat Jibril itu ya amanah, tidak pernah korupsi ayat, tidak pernah menambah ayat, juga kuat hafalannya. Maka orang mukmin
yang hafalannya kuat, orang mukmin yang amanah terhadap amanah itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Makanya hafalan kita harus dilatih, Pak. Dengan cara apa melatihnya? Dengan cara banyak menghafal Al-Quran. Tapi udah gak hafal-hafal, gak apa-apa, terus saja menghafal. Karena wajibnya itu pada dasarnya bukan hafalnya, tapi membacanya, mempelajarinya. Masalah hafal mah eta mah anugerah gitu. Allah memberikan rizki ke kita hafal, yaitu rizki yang luar biasa. Kalaupun tidak, kita masih tetap dapat pahala. Karena yang paling utama itu kita dekat. Jadikanlah Quran itu bacaan di siang hari dan bacaan di malam hari. Kemudian yang keempat, makna kuat yang disebutkan dalam Quran itu dalam arti kekuatan dalam melawan musuh. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 60. Jadi seorang mukmin itu harus memiliki keberanian, harus memiliki kekuatan pada satu saat bila ada panggilan Allah untuk membela agama. Seorang mukmin yang berani menghadapi panggilan Allah untuk melawan musuh-musuh Allah yang menghancurkan, yang membahayakan agamanya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Jadi makna kuat di sini bukan hanya kuat fisik, tetapi kuat tekadnya, kuat keyakinannya, kuat amanahnya, kuat kecerdasannya, dan kuat mentalnya. Wa fi kullin khairun. Kemudian dalam segalanya, maksudnya baik mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, khairun, itu semuanya juga ada kebaikan. Nah, di sini Nabi itu sangat bijak. Jadi khawatir orang yang lemah ini merasa pesimis. Wah, kalau begitu saya yang lemah tidak dicintai oleh Allah. Maka kemudian Nabi melanjutkan penjelasannya, wa fi kullin khair, di orang lemah pun ada kebaikan. Karena kebaikan seseorang itu kan bertingkat-tingkat, Bu. Tidak semua orang itu kebaikannya sama. Orang menghadapi Islam, menghadapi Al-Quran, menyikapi hadis, itu beda-beda. Makanya di dalam hadis, di dalam Al-Quran kan disebut 3 tingkatan manusia. Ada yang disebut sabikun bil khair, ada yang disebut muqtasidun, ada yang disebut dolimun li nafsih. Ini semua tingkatan untuk orang mukmin. Jadi orang melakukan kebaikan itu levelnya bertingkat-tingkat. Ada yang sabikun bil khairat, dia terdepan dalam melakukan kebaikan. Maksudnya apa? Bukan hanya melakukan yang wajib, tapi juga melakukan yang sunat. Salatnya bukan hanya salat yang wajib saja, yang sunatnya dikerjakan. Qobliyah, ba'diyahnya dikerjakan. Salat tahiyatul masjidnya dikerjakan. Syukru wudunya dikerjakan. Salat duha dikerjakan. Salat tahajud dikerjakan. Kemudian saumnya bukan hanya yang wajib, yang sunnahnya juga dikerjakan. Senin Kamisnya dikerjakan. Bahkan saum Daudnya dikerjakan. Ayyamul bid dikerjakan. Sabikun bil khairat, dia terdepan melakukan kebaikan. Maksudnya bukan hanya melakukan ibadah sunnah, bukan hanya melakukan ibadah wajib, tapi juga melakukan ibadah sunnah. Tapi ada tingkat yang kedua. Yang kedua itu muqtasidun. Nah, muqtasidun itu maksudnya orang itu hanya melakukan yang wajib saja. Cukup nu wajib oke. Salat nu wajibna wungkul, terus itu salam-salam bubar gitu. Tidak ada keinginan untuk melakukan yang sunat. Saum nu wajibna wungkul engke Ramadan. Saumur umur nggak pernah salat, nggak pernah saum sunat. Kemudian sodakohnya anu wajibna wungkul zakatna anu wajib, anu sunah-sunah nama henteu. Nah, itu namanya muqtasid. Orang yang pertengahan.
Dia hanya melakukan kewajibannya saja, tapi tidak melakukan yang sunnah. Nah, yang ketiga ada dzalimun li nafsi. Dzalimun li nafsi itu mencampur adukan. Dia melakukan yang wajib, tapi juga melakukan yang haram. Dia melakukan yang sunnah, tapi juga mengambil yang makruh. Nah, itu namanya dzalimun li nafsi. Kita ada di level mana, Pak? Yang sabiqun bil khairat, yang muktasidun, atau dzalimun li nafsi? Dzalimun li nafsi mah segala dirawu itu, salat-salat, maksiat-maksiat gitu. Jadi hare-hare. Nah, ini peringatan Allah dalam Quran. Seorang manusia, seorang mukmin berbeda-beda tingkat dalam melakukan kebaikan. Maka di sini juga Nabi mengingatkan wa fi kullin khair. Baik mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, semuanya ada kebaikannya, hanya kebaikannya bertingkat. Oleh karena itu kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kamu melakukan perkara yang manfaat untukmu. Nah, perkara yang manfaat ini baik yang manfaat untuk urusan diniyah, urusan agama, maupun manfaat untuk urusan duniawiyah, untuk urusan dunia. Karena kemanfaatan itu ada dua, ada yang manfaat untuk urusan agamanya, ada yang manfaat untuk urusan dunianya. Termasuk mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang datang dari Allah dan Rasul, tapi terkadang juga ada ilmu yang datang dari manusia. Seperti ilmu-ilmu teknologi, ilmu pertanian yang tidak diajarkan oleh Nabi. Itu juga bermanfaat. Maka kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, ambillah sesuatu yang manfaat untukmu. Kemudian wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala tu'jiz, dan kamu jangan malas. Nah, inilah 3 kunci untuk meraih kemanfaatan. Baik meraih kemanfaatan dunia maupun meraih kemanfaatan akhirat, kuncinya 3. Satu apa? Ihris, bersemangat. Yang kedua, bukan hanya mengandalkan semangat. Karena kalau kita mengandalkan semangat, mengandalkan usaha, mengandalkan kemampuan kita, mengesampingkan Allah, banyak orang yang gagal. Maka setelah melakukan ikhtiar, tawakal semangatnya, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Karena kesuksesan kita itu bukan karena usaha dan kekuatan kita, tetapi karena pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, wala tu'jiz, tapi penyakit. Jangan malas. Jangan malas, jangan berleha-leha. Ada orang yang hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, menguasai berbagai bidang fikih. Kira-kira itu sehari-harinya bagaimana? Tidur terus itu, nongkrong, main, santai-santai? Gak mungkin, Pak. Pasti dia itu menyita banyak waktunya untuk bekerja keras, menghafal, sambil berjalan menghafal, sambil olahraga menghafal, sambil nyeseh ngapalkeun Quran gitu. Sebelum tidur menghafal Quran, bangun tidur dibuka lagi menghafal Quran, menghafal hadis. Di malam hari sedikit tidurnya dipakai untuk belajar. Itu perjuangan yang dilakukan oleh para ulama-ulama. Jadi tidak mungkin orang bisa hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, menguasai bidang fikih, hidupnya nyantai. Demikian juga orang yang sukses membangun perusahaan besar, perusahaan raksasa, memiliki aset miliaran, itu tidak mungkin hidupnya santai. Pasti dia bekerja keras. Karena kunci sukses itu baik untuk meraih kesuksesan akhirat maupun meraih kesuksesan dunia itu 3. 1, ihris, bersungguh-sungguh, bersemangat. Yang kedua, wasta'in billah, jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Karena banyak orang yang gagal gara-gara meninggalkan Allah.
Yang ketiga, wala ta'jaz, jangan malas. Nah, inilah kunci mujahadah, Pak. Dalam ibadah, dalam sholat, dalam saum, dalam hal-hal lain, kuncinya 3. Wa in asobaka syai'un, dan jika menimpamu sesuatu, misalnya kita sukses dari hasil kerja keras dan usaha kita, atau kita gagal karena kita melakukan satu kesalahan, fala taqul, maka kamu jangan mengatakan law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Kalau aku melakukan ini nggak akan begini. Wah, kalau tidak melakukan ini mah saya mungkin nggak akan gagal. Kalau saya tidak melakukan ini, saya tidak akan sukses. Nah, itu kalimat musyrik, Pak. Jadi kalau kita mengatakan seperti itu sudah ada musyrik, itu namanya musyrik khafi, musyrik yang tidak terlihat. Karena musyrik itu kan ada musyrik akbar, musyrik besar, ada musyrik asgor, ada musyrik khafi. Nah, musyrik khafi itu terselip, kata Nabi, bagaikan semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Kalau saya tidak melakukan ini, mungkin saya tidak akan berhasil. Kalau saya tidak melakukan ini, mungkin saya tidak akan gagal. Fala taqul inni fa'atu kana kadza wa kadza. Kamu jangan mengatakan kalau aku melakukan ini pasti akan begini, akan begini. Walakin qul qaddarallah, tapi ucapkanlah olehmu, ini sudah takdir Allah. Atau bisa juga qadarullah, dengan ini saya alhamdulillah berhasil. Qadarullah, saya gagal. Maka semua dikembalikan kepada Allah. Atau kita sebutkan wa ma syaa fa'ala, apa yang dikehendaki olehnya, tentu dia yang melakukannya. Nah, inilah kunci mujahadah. Kunci kesuksesan adalah mujahadah dalam melakukan perkara yang manfaat, baik yang manfaat untuk kehidupan dunia maupun manfaat untuk kehidupan akhirat. Bagaimana caranya? 1, ihris, bersemangat. 2, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. 3, wala ta'jaz, jangan malas. Nah, barangkali ini dulu yang bisa kita bahas. Insyaallah nanti masuk ke hadis nomor 7. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.